Sekarang ini, Bang, untuk kasus di Polda Metro Jaya, Roy Suryo dan kawan-kawan harus benar-benar mencari ahli, ya kan, ataupun pengacara yang benar-benar hebat, pinter, bila perlu 1 juta orang. Itu, Bang. Iya. Karena ini berat, Bang. Iya. Berat. Iya. Ya kan, hancur ini, Bang. Jadi kuburannya udah ada, Bang. Udah ada. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majena. Guys, di tengah gempuran ya guys ya, tentang isu ijazah palsu, Pak Jokowi sempat-sempatnya ya guys ya, secara diam-diam membangun masjid di Cianjur guys. Subhanallah ya guys ya. Terbuat dari apa itu hatinya guys? Luar biasa ini orang guys. Padahal sudah difitnah, dicaci maki, wah pokoknya sudah dihina serendah-rendahnya ya guys ya. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Ya itulah ya guys ya, namanya Joko Widodo. Hatinya bak malaikat. Apakah benar memang Pak Jokowi ada keturunan silsilah wali Allah guys? Wallahu alam gitu ya guys. Ya di sini sekitar 30 meteran beraya. Jadi ya memang kadang kita tidak tahu ya kebaikan seseorang yang sampai sekarang beliau meskipun sudah lengser dari kepemimpinannya tapi tetap masih dicaci. Tapi tidak tahu beliau pernah membuat salah satu masjid yang besar. Ya Allah ya Rasulullah. Nah inilah salah satu penampakan masjid yang dibangun oleh Bapak Presiden Joko Widodo di salah satu pesantren Darul Falah Cianjur. Masjid ini berada di pinggir Asrama Putra, Pondok Pesantren Darul Falah Cianjur. Dan ini penampakannya yang sangat luar biasa dan sangat luas sekali. Subhanallah, dengan bahan yang begitu kokoh, yang insya Allah akan mampu menahan goncangan di atas 7 skala Richter. Subhanallah. Yuk kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya yang sangat luas sekali dan nyaman sekali ya baraya. Dan dijaga oleh para santri dan para jemaah ataupun masyarakat yang berada di lingkungan pesantren, sehingga masjid tampak sunyi, tampak bersih, nyaman untuk dipakai ibadah. Dengan hiasan-hiasan kaligrafi di dindingnya, dan kita mencoba naik ke atas ya baraya. Di lantai 2-nya dengan ketinggian yang cukup tinggi, subhanallah. Tingkat guys, ini luar biasa guys ya. Allahu Akbar ini. Subhanallah ya guys ya. Ini Pak Jokowi membangun masjid di Cianjur. Ya otomatis ya guys ya, pantas saja guys ya. Pak Jokowi selalu bersinar di mata rakyat. Subhanallah. Dan suka dipakai kegiatan apakah sekarang di atas ini baraya? Ya, karena sayang masjid yang sangat besar kalau tidak dimanfaatkan. Tapi yakin kalau di pesantren, di bawah, ruang atas, semuanya akan bermanfaat. Ya Allah ya Rasulullah. Nah inilah lantai keduanya baraya. Ini memperlihatkan tanda syukurnya orang sini, masyarakat sini dan anak-anak santri ya. Meskipun udah berapa tahun tapi tempatnya sangat resik sekali, terjaga sekali. Ya Allah ya Rasulullah. Mungkin di atas juga suka dipakai sholat untuk perempuan ataupun pengajian ya. Lihat baraya sangat resik sekali. Subhanallah, nyaman ya melaksanakan ibadah di sini.
Luar biasa ya guys ya, ini Pak D Jokowi guys. Allahu Akbar. Kita sambil melihat di luar baraya. Inilah kelebihan dari Pak D Jokowi ya guys ya. Pernah nggak, saya tanya kepada kalian semua, pernah nggak Pak D Jokowi bilang kalau saya sudah membangun masjid di sana, saya sudah membangun masjid di situ, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pernah nggak bilang seperti itu Pak D Jokowi? Saya sendiri tidak pernah melihat video terkait Pak D Jokowi yang pamer atas pemberiannya kepada orang lain. Ini masjid yang luasnya begitu luas ya ini guys ya. Ini kurang lebih ini ya, ini kurang lebih ya. Berapa sih 50 meter? 50 meter. Ini 50 meter kali 50 meter kayaknya ini ya guys ya. Koreksi kalau saya itu salah. Tapi ini subhanallah ya guys ya. Tingkat ini masjid yang bisa diartikan ini media pun jarang yang tahu ya guys ya. Allahu Akbar guys, ini Pak Jokowi. Dan untuk Roy Panci dan kawan-kawan yang terus menyebar berita hoax, menyerang terus kepada Pak D Jokowi, tuh lihat dengan mata kalian bagaimana rendahnya, bagaimana luar biasanya sosok Pak D Jokowi yang selalu kalian serang tapi memiliki hati yang luar biasa guys. Ini. Dan di sini kita akan lanjut ya guys ya, terkait seorang Sylvester Matutina, yang dimana beliau adalah bisa diartikan ya projo yang luar biasa. Hidup matinya untuk Pak D Jokowi. Ya sama kayak saya guys itu. Menceritakan kenapa sampai melaporkan si Roy Panci dan kawan-kawan. Soalnya apa? Dari dulu Pak D Jokowi belum pernah melaporkan, dan hari ini ya, bukan hari ini guys ya, tahun ini Pak D Jokowi melaporkan. Ya pasti bakalan end semua guys. Dan di sini Sylvester Matutina akan membongkar semuanya. Pak Jokowi belum pernah loh mendiskreditkan atau mengejek atau mengomong yang jahat-jahat terhadap, jangankan bohir-bohir ini, ke si Rizik, Rismon, Roy Suryo, nggak pernah loh bang. Rocky Gerung yang begitu menghina Pak Jokowi nggak pernah, gitu loh. Apa namanya, ngomongin mereka gitu loh bang, ngomongin yang jelek-jelek, nggak pernah loh. Ini orang hatinya menurut saya mulia gitu loh. Makanya ya ketika kalian sendiri mau menghancurkan orang baik, ya Tuhan juga nggak tidur. Tuhan akan menghancurkan kalian, bukan Pak Jokowi gitu loh. Ya tapi kan mestinya kan harapan dari para pendukung Pak Jokowi, ya seluruh Indonesia kan berharap bahwa ini kan sudah ada semacam skenario ya kan, dari mantan orang yang pernah berkuasa. Kalau itu istilahnya Bang Sil kan, bahwa Bohir ini adalah mantan orang berkuasa. Dan juga Pak Jokowi pasti tahu, oh si ini kan gitu loh. Tapi kok dibiarkan? Apakah memang Bang Sil sudah mendengar, oh Pak Jokowi sudah akan ada tindakan A, B, C, D, tapi itu nanti. Dan itu tidak boleh itu disampaikan. Apa seperti itu? Ya intinya Pak Jokowi mengalir aja bang. Ya, mengalir aja. Hanya kembali lagi beliau juga punya nalar politik yang begitu tajam ya, yang saya lihat. Dan mengenai yang saya bilang mantan-mantan penguasa ini bukan itu aja. Mereka juga mau 2029 orangnya mereka akan naik melawan Prabowo Gibran lah, katakanlah begitu. Bisa juga gitu loh bang. Jadi mulai dari sekarang ini karakternya Mas Gibran, Pak Jokowi, termasuk Pak Prabowo ini kan diaduk-aduk, diadu domba terus, gitu loh bang. Sampai 2029 kalau saya lihat, gitu bang. Padahal kan Pak Prabowo itu sudah ingin merangkul semua. Saya tuh apa ya, maksudnya ini hatinya besar gitu loh Pak Prabowo, Pak Jokowi mau merangkul semua,
Kayak PKS kemarin yang menghancurkan karakter Pak Prabowo, PKB, PDIP, ya kan, Nasdem juga semua dirangkul. Nah, tapi kenapa masih juga kalian kelihatan mau baik sama Pak Prabowo, tapi juga menghancurkan dari belakang gitu loh. Tuh, tenak banteng, tenak ontak tuh, dengerin tuh. Orang-orang ini. Sebuah laporan dari Pak Jokowi sebagai tindakan pencemaran nama baik berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, ya tentu juga Pak Jokowi menunjuk tim hukum itu juga kan nggak sembarangan gitu ya. Ya, makanya sekarang ini Bang, untuk kasus di Polda Metro Jaya, Roy Suryo dan kawan-kawan harus benar-benar mencari ahli, ya kan, ataupun pengacara yang benar-benar hebat, pintar, bila perlu 1 juta orang. Itu, Bang. Woi, Panci, tuh dengerin nih, Panci, tuh. Anda disuruh siapkan pengacara 1 juta orang. Karena ya pasti tidak akan pernah menang kalian melawan Pak D. Jokowi nanti. Ya berarti nasib Roy Panci CS tamat ini guys. Ingat, jangan lawan orang baik. Iya. Karena ini berat Bang, berat. Iya. Ya kan, hancur ini Bang. Jadi kuburannya udah ada Bang. Jadi dugaan Bang Sil, karena juga berlatar belakang advokat, ya, secara hukum sulit mereka mengelak dari laporan Pak Jokowi pencemaran nama baik, fitnah itu ya, sulit untuk menghindar. Sulit Bang. Iya. Dan sepertinya memang mereka sudah siap Bang. Iya. Dan tentu kita berharap kalau sampai ini terjadi, sudah siap hancur ya. Siap hancur. Nah, bayangan saya begini, pasti mereka akan banding dan seterusnya, ya kan, banding sampai ke kasasi dan seterusnya. Saya menduga memang ini nggak akan selesai ketika pengadilan tingkat pertama ketok palu vonis mereka bersalah dan masuk misalnya. Mereka pasti akan banding dan kita siap-siap menunggu narasi apa lagi yang mereka akan. Ya, kalau kita lihat mereka tetap akan begitu, sama seperti halnya si tukang bohong, tukang tipu namanya Bambang Tri yang membuat buku Jokowi Undercover. Udah masuk penjara, bukannya tobat ini orang ya kan, tapi masih berpegang teguh bahwa dia dikriminalisasi. Gitu loh Bang. Jadi sekarang masih keluar-keluar lagi ya kan. Nah, nggak apa-apa, kalau menurut saya sih gabung lagi aja sama Roy Suryo CS. Tuh, Bambang Tri tuh, suruh gabung lagi Anda. Tapi sepertinya ini Bambang Tri ngikutin arahan Gus Nur guys ya. Pintar dia guys ya. Membantu Roy CS ya guys ya, tapi lewat belakang. Biar makin hancur lagi Bang gitu loh. Hampir saya ini meyakini bahwa Presiden Jokowi itu adalah keturunan langsung dari Sunan Giri. Kiai Niti Menggolo punya anak Syekh Abdul Jalal. Syekh Abdul Jalal ini adalah anunya Pangeran Diponegoro ya ketika itu. Terus Kiai Abdul Jalal punya anak Abdul Jalal. Abdul Jalal yang ini punya anak Kertotrumo. Kertotrumo punya anak Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Muhammad Qorib. Muhammad Qorib punya anak Yahya. Yahya punya anak ayahnya Pak Jokowi. berarti Pak Jokowi itu ke Sunan Giri satu dua. Allahu Akbar itu guys ya. Itu mah kita nggak paham, tapi ya kita bisa lihat sendiri bagaimana karisma sosok seorang Pak D. Jokowi yang kepribadiannya begitu luar biasa guys. Tidak ada orang yang sesabar Insinyur Haji Joko Widodo itu guys. Saya selama hidup sampai sebesar sekarang guys ya, sampai setua sekarang belum pernah melihat sosok seperti Pak D. Jokowi. Apakah Anda pernah melihat sosok yang melebihi Pak D. Jokowi? Manusia ini loh, jika ada yang bisa melebihi kebaikan ataupun kesabarannya seperti Pak D. Jokowi, tolong tulis di kolom komentar.
Dan sekali lagi untuk Roy, Panci, dan kawan-kawan, saya peringatkan kepada Anda, siap-siap Anda benar-benar akan hancur sehancur-hancurnya. Seperti kalian merendahkan sosok Pak D. Jokowi serendah-rendahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pimpin negara ini dengan hati, tanpa pamrih penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikkan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi presiden ketujuh Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Blaker Majenang mohon izin ciptakan lagu, karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti. Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya, fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi presiden ketujuh Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Bukan soal politik, ini soal hati nurani. Bukan soal siapa, tapi bukti nyata di bumi. Kau kerja nyata, mereka hanya bicara basi. Kami di sini lawan hoax sampai mati. Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana. Kami tetap jaga nama dan jasamu, YouTuber Nusantara bersama BSJL bersatu, melawan hoax, membela Indonesia selalu, menuju Indonesia maju.